Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Allah yang saya ambil satu tema, yaitu Sang Anak Perjanjian. Tokoh kita adalah Ishak, anak daripada Abraham. Bacaan saya ambil di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-17 ayat 19 sampai 21 dan pasal 22 ayat 15 sampai 18. Demikian dikatakan oleh firman Allah. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan ku berkati, ku buat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja. Dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Pasal 22 ayat 15 mengatakan demikian. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Nah, saudara-saudara, kita melihat tentang tokoh kita hari ini, yaitu Ishak. George Murrell mengingatkan kita bahwa salah satu doa terjawab adalah iman akan janji-janji Allah. Karena janji itu diteguhkan oleh sumpahnya. Tidak mempercayai dia sama dengan menganggap dia berdusta atau bersumpah palsu. Saudara-saudara, setiap hubungan yang kita kembangkan harus didasari janji Allah. Nah, di dalam seluruh kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, mempunyai satu pertimbangan dan pertanyaan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengembangkan setiap hubungan berdasarkan janji Allah ini? Sehingga hubungan-hubungan yang berkembang dalam kehidupan Ishak didasarkan pada janji-janji Allah. Saudara-saudara, kita akan melihat yaitu tentang hubungan-hubungan yang dijadikan, yaitu dasar-dasar bagaimana tentang Abraham menerima janji Allah itu. Pertama, yaitu hubungan dengan Allah. Pemberian nama Ishak berasal dari Allah sendiri. Nah, di sini kita memperhatikan bagaimana tentang nama Ishak pun diberi oleh Allah sendiri, yaitu tentang Ishak. Dan di dalam hal inilah kelahirannya pun telah dinubuatkan.
bagaimana Sarah akan melahirkan seorang anak. Saudara-saudara, Ishak sebagai ahli waris Abraham, itu berarti berkat perjanjian Allah kepada Abraham menjadi miliknya. Anak dari Abraham dan Sarah akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Ini adalah janji daripada Allah kepada Abraham. Pekerjaan Allah dinyatakan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, kita melihat bagaimana karya-karya daripada Allah tentang dasar-dasar janji yang diberikan kepada Abraham ini. Itu nyata di dalam kehidupannya. Dan firman-Nya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sehingga kita melihat, yaitu pembaharuan janji kepada Ishak pun dinyatakan melalui firman-Nya. Nah, di sini saudara-saudara kita melihat ungkapan-ungkapan yang terjadi di dalam ayat-ayat bacaan kita. Tuhan menampakkan diri kepada Ishak dan melarangnya pergi ke Mesir. Sebaliknya, tetap tinggal di Gerar. Karena Allah mempunyai rencana baginya. Tuhan menegaskan bahwa janji-janjinya yang disampaikan kepada Abraham diperbarui kepada Ishak dan keturunannya sampai semua janji Allah digenapi dengan sempurna. Nah, saudara-saudara, kita melihat di dalam ungkapan-ungkapan daripada ayat-ayat firman Allah di dalam kitab Kejadian pasal ke-26, kalau kita memperhatikan ayat yang ketiga dan keempat, ini berbicara demikian. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Nah, demikian saudara-saudara, merupakan yaitu keputusan daripada Allah supaya Ishak tetap tinggal di Gerar, tidak boleh menyeberang ke Mesir. Saudara-saudara, kita memperhatikan bagaimana dasar-dasar daripada pemeliharaan penyertaan daripada Allah kepada Ishak senantiasa dirancangkan oleh Allah. Nah, demikian saudara-saudara, hal-hal yang merupakan pembaharuan janji daripada Abraham kepada janji daripada Allah kepada Abraham ini dinyatakan kemudian diperbaharui di dalam kehidupan Ishak. Yang kedua, kita melihat hubungan dengan ayahnya, supaya kita juga dapat memperhatikan tentang hubungan-hubungan tadi. Anak yang dilahirkan ketika kedua orang tuanya sudah lanjut usia. Saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam ayat firman Allah bahwa Abraham saat itu berusia 100 tahun dan Sarah sudah mencapai 90 tahun. Secara manusia tidak mungkin untuk yaitu menurunkan keturunan yang seperti dijanjikan oleh Allah. Nah, ini menurut pemikiran manusia. Tetapi kalau Allah sudah berfirman dan memberitahukan kepada Abraham, maka Abraham pun percaya. Abraham yang taat menyerahkan Ishak menjadi korban persembahan yang hidup. Saudara-saudara, kita melihat bagaimana tentang Ishak menjadi ahli waris janji-janji Allah yang diberikan kepada Abraham.
Ishak dan Ismail memakamkan sang ayah di Gua Makpela pada saat Abraham meninggal dunia. Nah, di sini saudara-saudara kita memperhatikan bagaimana tentang Ishak dan Ismail ini, mereka pada saat kehilangan ayahnya, mereka bersatu dan memakamkan ayahnya itu bersama-sama di Gua Makpela. Ishak taat ketika orang tuanya memilih pasangan hidup baginya. Ia menerima Ribka menjadi istrinya dengan sepenuh hati. Saudara-saudara, ketaatan daripada Ishak, kita melihat bagaimana tentang Abraham yang menentukan bagaimana Ishak untuk memperistri daripada Ribka. Dan di sini kita memperhatikan dengan hubungan dengan ayahnya ini, saudara-saudara, Ishak pun mematuhinya. Sehingga di dalam hal inilah kita mendapatkan satu pemahaman bagaimana di dalam seluruh kehidupan kita sebagai orang-orang percaya melihat bagaimana Abraham itu memiliki iman yang kokoh. Pada saat Abraham yang taat menyerahkan Ishak menjadi korban persembahan yang hidup ini, di dalam pasal 22 ayat yang ke-6, di sini juga menjelaskan bagaimana ketaatan daripada Abraham. Saudara-saudara, demikian dikatakan. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkan ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saat-saat yang menentukan daripada iman Abraham diuji untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban yang hidup. Padahal Abraham sudah menantikan janji Allah sedemikian dan percaya sehingga pada saat Ishak lahir, maka Allah pun menguji di dalam imannya, yaitu untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Nah, di sini saudara-saudara kita memperhatikan ungkapan-ungkapan daripada ayat firman Allah di mana ketaatan daripada Abraham telah diuji sedemikian. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11, kalau kita memperhatikan juga ungkapan daripada iman daripada Abraham ini, Ibrani 11 ayat yang ke-17 demikian dikatakan tentang hal ini. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Nah, saudara-saudara, hal inilah ungkapan daripada ayat firman Allah yang mengokohkan tentang iman daripada Abraham. Bahwa Abraham mempunyai pengertian dan iman yang tertuju kepada Allah yang hidup. Bahwa di dalamnya Abraham akan menerima kembali. Ya, karena Allah berkuasa untuk membangkitkan sekalipun mereka yaitu dari kematian. Nah, di sini saudara-saudara, hal-hal yang menjadi ungkapan daripada firman Allah. Kemudian di sinilah kita akan melihat ketaatan daripada Abraham ini setelah dilaluinya, bagaimana Abraham kemudian menentukan bagaimana Ishak untuk memperoleh seorang istri, yaitu yang disebut Ribka, menjadi istrinya dengan sepenuh hati. Kemudian bagian yang ketiga kita akan melihat hubungan dengan anak-anaknya. Ya, jadi kita tadi telah melihat hubungan dengan Allah, kemudian hubungan dengan ayahnya, dan saat ini kita akan melihat hubungan dengan anak-anaknya.
Ishak berdoa supaya Tuhan memberi keturunan kepadanya. Nah, saudara-saudara, ini tidak lepas daripada orang-orang yang memiliki iman kepada Tuhan. Menginginkan sesuatu, berdoa. Demikian juga Ishak berdoa kepada Tuhan untuk memberikan keturunan kepadanya. Kemudian Tuhan memberikan jawaban bahwa Ribka melahirkan 2 putra kembar, yaitu Esau dan Yakub. Ia memberkati Yakub dengan hak kesulungan. Esau menerima berkat yang lain. Saudara-saudara, supaya di dalam kehidupan kita pun dapat memahami tentang bagaimana di dalam kita membangun hubungan-hubungan di dalam iman kita kepada Allah. Supaya kita pun dapat menerima janji-janji yang diberikan oleh Allah bagi umatnya. Hidup di dalam janji-janji Allah tidak berarti bahwa semua janjinya akan digenapi pada zaman hidup Abraham, Ishak, dan Yakub. Janji-janji Allah itu berangsur-angsur digenapi. Ishak dilahirkan pada masa tua Abraham dan Sarah sebagai bukti dari janji Allah kepada Abraham. Ishak hanya memiliki 2 anak. Kemudian Yakub dikaruniai 12 anak. Akan tetapi 621 tahun setelah janji itu diberikan kepada Abraham, jumlah orang Israel adalah 600.000 laki-laki saja. Di dalam Kejadian 12 ayat yang ke-37, itu berarti jika ditambah dengan anak-anak dan perempuan, jumlahnya itu berkisar 2 juta orang. Nah, di sini saudara-saudara kita melihat yaitu janji Allah yang telah digenapi kepada Abraham dan keturunannya. Ya. Benar bahwa apa yang dijanjikan bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar, seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Kita akan melihat apa yang telah saya sampaikan, kita akan melihat kesimpulannya daripada pemberitaan ini. Pertama, setiap orang percaya yang ingin mengembangkan hubungan dalam hidupnya sesuai janji Allah, ia harus menghampiri takhta kasih karunia Allah dalam doa dan permohonan. Saudara-saudara, kita akan membaca di dalam Ibrani 4 ayat 16. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-16 demikian dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah, ini saudara-saudara ungkapan daripada firman Allah tentang yaitu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya untuk dapat yaitu kita mengembangkan hubungan-hubungan hidupnya sesuai dengan janji daripada Allah ini. Ia harus menghampiri takhta kasih karunia Allah. Nah, saudara-saudara, berikutnya kita akan melihat ketaatan kepada Allah semakin memampukan kita untuk mengembangkan hubungan-hubungan sehat dengan sesama. Nah, ini saudara-saudara harus kita bangun. Orang-orang yang mempunyai iman kepada Allah harus memiliki ketaatan yang sungguh-sungguh kepada Allah. Semakin memampukan kita, ya, atau semakin memampukan seseorang untuk dapat mengembangkan hubungan-hubungan sehat dengan sesama. Nah, saudara-saudara, kita
memperhatikan di dalam hal ini supaya di dalam kehidupan kita pun memiliki iman kepada Allah, juga kita memperhatikan hubungan kita dengan sesama. Berikutnya, Allah menuntut supaya kita memiliki iman dan berharap kepadanya bahwa janji-janji akan digenapi dalam hidup orang yang bersandar kepadanya. Jadi di sini saudara-saudara, bagaimana kerinduan daripada Allah supaya kita orang-orang percaya memiliki iman dan berharap hanya kepadanya, bahwa janji-janji akan digenapi. Apa saja yang telah disampaikan oleh Allah bagi umatnya akan digenapi dalam hidup orang yang bersandar kepadanya. Demikian saudara-saudara, supaya di dalam kehidupan kita benar-benar dapat menerima janji-janji daripada Allah. Oleh karena di dalam hal inilah kita mempunyai dasar-dasar hubungan yang kuat, hubungan yang kokoh dengan Allah, hubungan dengan yaitu apa saja yang melalui kehidupan seseorang. Dalam hal ini kita melihat bagaimana tentang Ishak telah menerima janji daripada Allah. Dan di dalam hal inilah supaya kita semua dapat menerimanya. Semua dapat bersyukur tentang kasih karunia daripada Allah. Di dalam hal inilah, puji Tuhan, kalau pada saat kesempatan inilah kita dapat mengerti bahwa yang disebut tentang keturunan daripada Abraham yang menerima janji daripada Allah adalah Ishak. Bersyukur kepada Tuhan supaya di dalamnya kita memperoleh kasih karunia daripada Tuhan. Amin. Sebelum saya mengakhirinya, saya akan berdoa bagi saudara-saudara pemirsa sekalian. Bapa di dalam sorga, berita daripada firman Allah telah hamba-Mu sampaikan, yaitu tentang Ishak sebagai anak perjanjian. Tentang Ishak, Engkau telah memberitahukan kepada Abraham bahwa keturunan daripada Abraham tentang Ishak inilah yang menjadikan anak perjanjian daripada Allah. Nah, saudara-saudara sekalian yang telah menerima, mendengar berita daripada firman Allah ini, berhak untuk menerima janji-janji Allah ini. Supaya kami memperoleh keberanian untuk melangkah, menghampiri takhta kasih karunia daripada Allah. Engkau menolong saudara-saudara kami yang memiliki iman yang tertuju kepada Engkau. Terima kasih Bapa di dalam sorga, supaya di dalam seluruh kehidupan kami semua memperoleh satu kekuatan di dalam iman untuk dapat menerima janji-janji daripada Allah atas dasar iman yang kami miliki. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih memberkati saudara-saudara kami sekalian dimanapun berada yang mendengar doa ini, agar mereka pun diberkati, supaya di dalam seluruh kehidupannya mengarahkan pandangan iman yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa apabila saudara-saudara kami sekalian ada yang sedang mengalami masalah belum terselesaikan, Tuhan memberi jalan keluar. Dan yang mengalami sakit penyakit, Tuhan Engkau pun menyembuhkannya oleh kuasa darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sembuh. Dan Tuhan memberikan kekuatan untuk dapat menanggungnya. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Biarlah berita daripada firman Allah adalah kekuatan daripada Allah untuk menyelamatkan orang berdosa. Terima kasih, kami mengalaskan doa ini hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.